Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, saudara-saudaraku, dimanapun berada. Alhamdulillah kita memasuki malam yang ke-20 di bulan Ramadan. Kita masih mengistiqomahkan, diperkenankan untuk istiqomah, diberi kemampuan oleh Allah untuk istiqomah meneruskan kajian kita, yaitu kitab Ayyuhal Walad. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita berkirim hadiah surah Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada ahli baitnya, keluarganya Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para pejuang-pejuang, para aulia, wabil khusus kepada guru-guru kita yang sudah membimbing kita, mengajari kita, mendidik kita, juga kepada leluhur-leluhur kita, orang tua kita, keluarga, sanak adik taulan kita, kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita. Wabil khusus kepada musannaf hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Mada tada'u wa mada taf'alu. Apa yang kita tinggal dan apa yang harus kita lakukan. Ayyuhal walad, inni ansahuka bithamaniyati asya. Iqbalha minni li'alla yakunu ilmuka husman alaika yaumal qiyamah. Ta'malu minha arba'atan wa tada'u minha arba'atan. Ayyuhal walad, wahai anakku. Jadi wahai anakku. Terus saya Imam Ghazali, saya menasehati kepadamu dengan 8 perkara. Ketika kau terima dari saya ini, maka ilmumu tidak akan menjadi musuhmu kelak di akhirat. Ketika 8 perkara ini kamu terima, maka keilmuan yang kamu miliki itu tidak akan menjadi bumerang bagi kita di hari kiamat. Ta'malu minha, ketika yang 4 itu kamu laksanakan, kemudian yang 4 lagi kamu tinggalkan. Ada 8 hal. Ini karena panjang, nanti kita memerlukan 2 atau 3 hari untuk menyelesaikan 8 permasalahan, 8 perkara yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali. Amal lallati tada'u, adapun perkara yang harus kita tinggalkan. Ahaduha alla tunadhira ahadan mim mas'alatin mastata'ta li'anna fiha afatin katsirat. Fa'ithmuha akbaru min naf'ihima. Idaya mamba'u kullu khuluqin damimin karya wal hasad wal kibr wal hikdi wal adawah wal mubah wa ghairiha. Naam, lawaqa mas'alatun bainika wa baini sahsin au qaumin wa kanat iradatuka fiha ayyadharul haq wa la yudi'u jazal bahsu lakin litilkal iradah alamatani. Nah, jadi 4 perkara yang harus kita tinggalkan. Nah, ini menurut Imam Ghazali ya. Jadi itu apa? Yang pertama, senantiasa kita tidak membantah seseorang di dalam masalah yang dia hadapi, walaupun kita mampu. Kita tidak apa istilahnya wong Jawa, melehke, menghina orang yang sedang tertimpa suatu masalah, walaupun kamu tahu solusinya.
ketika ya ada orang lagi, kalau kita kan ada teman kita salah langkah atau apa, kita sering menghakimi, ya itu tidak boleh, malah itu tidak boleh. Ya, jadi apa, walaupun kita, kecuali nanti ada hal-hal yang memang apa masalah itu dia minta nasihat, ya itu baru kita memberi apa jalan keluar. Tapi kalau enggak, jangan dipermasalahkan, ya cukup misalnya dihibur atau apa. Nanti kalau sudah bisa ngomong baru apa hati ke hati, baru kita kasih saran, kan gitu. Karena di dalam apa pembantahan, kita membantah orang itu, di situ banyak apa bahaya yang luar biasa. Ada banyak apa bahaya, banyak apa nanti menimbulkan efek yang tidak enak, yang begitu banyak. Nah, maka ketika kita ada orang punya masalah, kita bantah, kita salah-salahkan, nah itu apa, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kita membantah orang itu loh. Jadi ya itu yang perlu kita apa namanya belajar, kita belajar bagaimana tidak membantah orang yang sedang seperti itu, ya, supaya apa, kita ini tidak akan terkena masalah yang lain, karena memang dia belum pengen untuk kita minta apa nasihat atau pendapat kepada kita. Karena apa? Dikarenakan membantah orang itu loh merupakan sumber penyebab akhlak tercela. Ya kalau dia terima, kalau enggak, nah gitu kan. Itu pembantahan orang itu jadi sumber akhlak tercela seperti riya, dengki, sombong, prasangka buruk, terus menimbulkan permusuhan dan sifat-sifat tercela lainnya. Jika misalnya kita dan orang yang punya masalah atau dengan masyarakat sekitar terdapat suatu pertanyaan yang kamu ingin menunjukkan kebenaran, nah kadang kan apa kita itu terlalu over ya, sok tahu itu tidak perlu. Maka ketika kita kok memang itu urgent untuk sebuah kebenaran, nah itu kita diperbolehkan membahas permasalahan itu kalau memang itu masalah itu membahayakan orang banyak. Tapi kalau masalah pribadi dia gini-gini ya cukuplah. Ya kita apa kita support, jangan kita salah-salahkan. Ya mungkin kita ketika bisa ngomong kita beri sudut pandang yang lain biar dia pikirannya. Kadang yang repot kan orang salah tidak ngakui salah dan tidak tahu kalau dia salah. Ya itu kan repot kalau orang sudah itu. Maka ketika orang itu kita bantah ya malah akan menimbulkan permasalahan yang baru. Itu yang kecuali memang kita lagi mencari kebenaran terus apa dan ini membahayakan orang lain, lah kita diperbolehkan untuk menjelaskan, membahas masalah tersebut. Itu nah, ketika hal itu kita menginginkan itu ada dua tanda, dua pertanda. Yang pertama, ahaduhuma alla tufarriqa baina ayyang kashifal haqqo ala lisanika au lisani ghairika. Yang pertama, jika kita itu loh bisa tidak membedakan sedikit pun apakah kebenaran yang diungkapkan itu misalnya ini lambat laun ada permasalahan seperti ditimbul di lingkungan kita atau di kita boleh mengucapkan itu ketika apa? Nanti lambat laun kebenaran ini akan terungkap, entah itu dari lisan kita atau lisan orang lain. Nah, itu potensinya kan aman itu. Memang itu dia salah langkah gitu loh. Kemudian kita harus berkomentar. Nah, itu lambat laun ketika kebenaran itu apa? Memang dia benar-benar salah dan perlu kita tegur atau apa itu entah lisan kita atau orang lain itu akan tetap menegur karena memang dia itu sedang salah langkah. Lah itu diperbolehkan seperti itu. Wasaniyah yang kedua, ayyakuna al-bahsu fil khala'i ahabbu ilaika min anta ayyakuna fil mala. Wasma inni adzkuru gini.
Jadi yang kedua yaitu ketika kita membahas masalah itu tadi loh, di tempat yang sepi itu lebih baik, lebih menyenangkan daripada dipermalukan di depan halayak rame. Kita menegur orang karena dia salah, dan negurnya itu jangan di tempat rame, tapi di tempat-tempat yang memang lebih privat lah, berdua kita ingatkan pelan-pelan, diajak ngomong itu lebih aman, lebih safety itu. Nah, itu yang perlu, boleh kita mengungkap sebuah fakta kebenaran itu di situ. Ini adzkuruka laka huna faidatan. Kemudian Imam Ghazali akan menerangkan di sini beberapa faedah. Ada menerangkan sebuah faedah. Wa'lam anna su'al anil muskilati ardu mardil qalbi ila tabibin wal jawab lahu sa'yun li islahi mardihi wa'lam anal jahilinal mardi qulu marada qulubuhum wal ulamaul attiba wal alimun nakis la yuhsinul mu'alijah wal alimul kamil la yu'aliju kullu maridin bal yu'aliju mayarju qabulil mu'alijah wasilah. Nah, ini. Jadi Imam Ghazali akan menerangkan beberapa faedah. Ketahuilah bahwa setiap pertanyaan dari perkara-perkara yang sulit, muskilat, yang ruwet, nah, ada pertanyaan dari permasalahan yang ruwet, yang belum jelas, muskil. Itu ibarat memeriksakan sakit hati kepada seorang tabib. Kita memeriksakan orang yang hatinya sedang sakit, sedang gundah kepada seorang tabib, dokter. Maka jawabannya, padahal wal jawabullah saya, padahal ketika orang itu kita tidak perlu kita bawa ke dokter. Orang sakit hati kok dibawa ke dokter. Nah, kalau sakit misalnya panu atau korengan ke dokter, nah kalau sakit hati kok dibawa ke dokter. Maka apa yang kita butuhkan di situ? Memberi jawaban, itu lebih baik, bukan malah dibawa ke dokter. Memberi jawaban solusi permasalahan itu sudah termasuk usaha untuk menyembuhkan penyakit, karena penyakitnya penyakit hati. Ya, sumber segala penyakit itu aslinya kan dari hati kita itu. Kalau hatinya kotor, pikirannya kotor, itu penyakit cepat. Nah, penyembuhannya juga sedemikian. Kalau hati kita dekat dengan Allah, pikiran kita positif, itu ya otomatis penyakit itu akan cepat sembuh. Penyembuhan dari dalam itu. Ayo, itu yang perlu kita memberi jawaban dari permasalahan itu lebih. Yang dibutuhkan itu jawaban dari solusi permasalahan, bukan malah orang sakit hati dibawa ke dokter. Ketahuilah bahwa orang-orang bodoh, walam annal jahilin, orang-orang yang bodoh, yang sakit hatinya, ini. Orang-orang bodoh itu adalah orang yang sakit hati. Sakit hatinya rusak, kotor. Orang-orang bodoh. Sementara para ulama itu adalah para tabib atau dokter. Ulama itu tabib atau dokter. Itu untuk sakit hati. Biar kita kita itu kadang orang sakit, jelas sakitnya misalnya kok dibawa ke ulama. Ya sakit itu dibawa ke dokter, kan jelas. Nah, gitu loh. Nah, kalau yang sakit itu pikirannya atau hatinya, ini bawa ke ulama. Jadi kita itu bisa memilah dan memilih. Sakit hati malah dibawa ke dokter, ya malah dikasih obat apa. Gak bingung dokternya mendiagnosa. Dia sakit hati. Ini yang terjadi orang-orang sekarang. Orang depresi, panik, terus kemudian menimbulkan pikiran yang buntu, bingung, orang jadi lemes. Dibawa ke dokter ya tidak bisa mendiagnosa penyakit karena itu permasalahan pada pola pikir. Ya seharusnya dibawa ke orang-orang yang arif bijaksana itu, para ulama. Wal alimun nakis, lah ini loh, ulama ini juga di sini dibagi
menjadi dua. Yang pertama, ulama-ulama yang nakis, yang belum sempurna secara keilmuan, ini tidak mampu mengobati, tidak mau diobati. Dan orang alim yang sempurna, yang bisa mengobati setiap orang yang sakit. Ini kita harus bisa membedakan. Orang alim, orang cerdas itu banyak. Tapi apa? Ruhaniai nek cara wong Jawa iki burung tua. Jadi belum mencapai taraf bijak sana, belum mencapai arifin. Kalau orang alim, kita baca buku. Kalau sekarang lihat YouTube yang pinter kita. Tapi apa? Untuk mencapai kearifan itu, bijaksana itu, tidak semua orang itu membutuhkan riyadhah, membutuhkan latihan. Ya, sekarang kalau pinter-pinteran itu lah, kita tanya ChatGPT ya malah bisa jawab semuanya. Iya nah. Kalau sekedar pinter, kita kalah sama AI itu. Masalah kecerdasan ya. Tapi kearifan atau kebijaksanaan, ya kan tidak punya. Ini misalnya anak ini baru lulusan ini terus ditanyai semua permasalahan yang bersifat dengan hubungan dengan kejiwaan atau hati itu. Ya tidak mampu jawab. Masalahnya dia kadar keulamaannya itu di sini masih kategori kurang. Sementara orang-orang yang sudah paripurna, ulama-ulama yang kamil, yang sempurna, ini bisa menjawab permasalahan ini. Bahkan yang bisa disembuhkan ya, jadi orang yang bisa disembuhkan di sini, orang yang memang berharap menerima diobati dan diperbaiki. Orang bagaimanapun loh sakit hati, datang ke para ulama yang sudah mencapai taraf arifin ini, itu pun tidak bisa disembuhkan kalau memang dia di situ tidak mau ikut syarat, tidak mau diobati, malah pengen apa? Mendebat. Ini tidak bakal. Kadang kita itu orang-orang yang apa? Berpikir dalam ranah akalnya kan seperti itu. Semua harus logis, harus itu. Kadang ke tempat orang sepuh, para wali itu mendebat, itu tidak boleh. Karena apa? Di situ itu dia mengharapkan kebijaksanaan ilmu-ilmu arifin beliau itu keluar sehingga menjadikan solusi yang luar biasa. Maka ya adab kita ketika kita ketemu beliau-beliau para ulama yang kamil ini, kita utarakan maksud kita dengarkan semua nasihatnya, jangan dibantah. Kalau kita kan enggak ya, ada apa, malah kadang-kadang kita ke tempat kiai, ke tempat apa, kita butuh curhat, enggak butuh solusi ya. Orang kalau sudah curhat kan sudah plong, karena masalah itu ketika diucapkan itu akan terurai, tapi kan tidak ada solusi. Malah kadang mencari ulama ini terkadang malah yang nyocoki dia. Kalau tidak cocok tidak diikuti, wah itu kurang pas itu. Nah kalau saya misalnya ya cari orang yang tidak cocok dengan kita, misalnya apa? Biar kita tahu salahnya kita. Nah, disitulah kita perlunya ketika ada ulama berbicara itu kita dengarkan. Nah, baru kita pahami pelan-pelan. Dan pemahaman itu membutuhkan proses. Tidak harus seketika kita paham, kita perlu angan-angan dulu. Ya jadi kadang-kadang kan saya gini masalahnya gini-gini, saya sudah gini kok masih gini lah, itu kan malah apa? Mencari pembenaran apa yang dia lakukan. Nah, itu orang-orang model itu tidak bisa sembuh karena memang tidak mau diobati atau diperbaiki. Nah, demikian misalnya orang penyakitnya itu berupa lumpuh. Nah, orang wa in kanat ailatun mazinatan au akiman, atau apa penyakit yang tidak bisa diobati, lumpuh atau mandul di sini. Akiman itu mandul. Nah itu ya memang tidak bisa diobati, lumpuh kok, patah kaki terus ya bisa berjalan kan tidak bisa, wajan memang sudah begitu. Maka seorang dokter atau seorang tabib, seorang itu yang cerdas akan bilang penyakitmu ini tidak bisa disembuhkan karena memang Tata tidak punya kaki misalnya udah patah kok minta lari, itu kan ya tidak mungkin kan. Ya itu solusinya lah. Kalau orang kita mencari ulama yang kamil kan seperti itu ya, orang itu akan jelas kan.
ini penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Jangan misalnya tidak bisa disembuhkan, ya kamu akan menghabiskan waktumu ketika penyakit ini, nah, misalnya penyakit-penyakit yang secara medis tidak bisa disembuhkan misalnya. Ya ini penyakit tua, ini bisa disembuhkan apa enggak? Tua kan termasuk bagian dari penyakit, tidak bisa itu. Nah, udah tua ya udah terima saja. Karena ketika kamu kok udah tua, udah gini, pengen muda, terus obati terus, itu ya menghabiskan umur kita, menyia-nyiakan umur termasuk. Ya solusinya bagaimana ketika itu? Ya terima saja kalau memang kita ulama itu mengajarkan penyakitmu ini tidak bisa disembuhkan. Berarti apa? Kau terima saja, terus apa? Nikmati nikmat yang lain daripada penyakit ini. Penyakit ini bagian sudah menjadi bagian ini. Kita berdamai dengan keadaan, kan gitu harusnya. Jangan harus semua itu harus apa gini-gini sesuai pikiran kita ya. Kalau model gitu ya nggak akan mendapatkan solusi, nggak akan mendapatkan obat. Summa lam anna maradul jahli ala arba'ati anwa'in. Kemudian ketahuilah bahwa penyakitnya bodoh itu sakit bodoh itu loh, tidak bisa diobati, yang itu ada empat macam. Ahaduha yukbalul ilaj wal baqi wala yukbalu. Nah, yang pertama itu tidak menerima diobati, tidak mau diobati, yaitu orang-orang bodoh. Menerima diobati tapi yang lain tidak mau. Amal ladzi la yuqbalul ilaj fa hadwa mangkana su'alu wa tiradu an hasadi wa bu'dihi. Yang tidak mau diobati yaitu yang salah satunya adalah orang yang berpenyakitan, tapi penyakit apa itu? Orang yang mempunyai penyakit hasud dan pemarah, itu tidak bisa diobati. Karena hasud, ghadab, marah-marah itu loh, itu kan sudah ada di dalam hati kita. Orang manusia itu pasti punya hasud, punya marah, tapi bisanya apa? Ditekan. Orang kalau penyakit itu termasuk penyakit, orang itu termasuk penyakit bodoh. Kita kok mengikuti amarah kita, selalu marah-marah, emosional dan juga iri dengki itu. Semua orang itu pasti punya iri dengki itu pasti. Tapi yang menjadikan dia lebih baik dari yang lain itu kan ketika iri dengkinya itu bisa ditekan seminimal mungkin. Kita boleh iri dengan orang yang ibadahnya lebih baik, dengan amalnya lebih baik. Kita perlu iri supaya untuk melecut semangat kita beribadah lebih giat. Kita boleh marah, tapi harus tepat sasaran. Marah ketika apa misalnya? Kita misalnya keluarga kita kok punya anak, punya misalnya saudara melakukan hal yang dilarang oleh agama, kita berhak marah. Wong ada anak kita, keluarga kita atau siapa jelas-jelas melawan aturan Allah, kok kita malah diem nggak marah, itu ya malah bermasalah. Makanya dua-duanya ini ada pada diri kita, tergantung kita memposisikan. Kita tahu saudara kita misalnya dibunuh, kok kita diem cuek aja, itu ya malah lucu. Jadi antara sifat malu, sifat marah dan sifat iri dengki itu harus sesuai tempatnya. Nah, maka ini penyakit-penyakit ini kalau mau diobati ya bisa diobati, kalau enggak ya enggak bisa. Fakullumat tuhbibuhu bi ahsanil jawab fa'absahu audahu. Nah, maka ketika kita menjawab itu harus dengan yang lebih bagus jawaban dan juga penjelasan yang lebih jelas. Nah, ini memberi jawaban-jawaban orang yang sedang mempunyai hasud dan iri dengki yang keterlaluan, yang salah tempat ini. Nah, ini kita harus menjawab dengan penjelasan jawaban yang bagus dan jelas. Fala tazidu lahu dzalika illa bu'dan wa adawatan wa hasadan. Dan jangan sampai malah jawaban kita itu menambahi kepada marahnya dia,
tambah permusuhan, kita ngompor-ngompori itu malah tidak boleh. Kita menjawab atau mengasih solusi kok malah ngompor-ngompori, wah tidak boleh itu. Malah tambah apa hasutnya dia. Fatoriku la tastagilu bijawabi fakot kila. Maka caranya supaya tidak terjebak, tidak ikut dengan jawaban itu ya kita cukup ucapkan kok kita itu biar kita harus tidak merepotkan diri kita itu menjawab permasalahan dengan misalnya perkataan ulama. Jangan mengutip perkataan ulama. Oh ini menurut ulama ini gini loh. Ya, itu kan lebih tidak menyinggung dia. Wah ini harus gini. Ya, itu terkadang ya dia kalau kita mengutip wah ini dalam hadis seperti ini loh. Ini ulama ini kok gini. Ya, jadi bukan dari sumber kita akal kita tapi benar-benar itu mengutip pendapat ulama misalnya perkataan. Nah ini sebagai contoh misalnya ini sebuah syair dari ulama. Kulul ada wata koturja izalatuha illa ada wata min ada ika an hasadin. Nah, misalnya apa? Kulul ada setiap permusuhan yang bisa diharapkan hilangnya kotaroja izalatuha illa aduan kecuali permusuhan orang yang saling memusuhi karena dengki. Orang yang memusuhi karena iri dengki. Setiap permusuhan permasalahan pertentangan itu bisa diselesaikan kecuali dasarnya itu iri dengki. Kalau iri dengki itu udah repot, udah masuk ke hati karena memang salah pendapat itu bisa didamaikan itu mudah itu. Tapi kalau dasarnya dengki nggak mau ya repot ya. Repot kalau udah gitu. Payam bagi antuk rida anhu wa tatruku ma'amardihi qala Allah taala. Surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'rid amman tawalla an dzikrana wa lam yarid illal hayatid dunya. Wa lam yurid illa hayatad dunya. Wal hasudu bi kulli ma yaqulu wa yaf'alu yuqadun nar fi zar'i amalihi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al hasadu yaqulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Nah ini soyogyanya kita itu menghindar berpaling dari dan membiarkan kita berpaling dan membiarkan orang yang masih tetap pada kebodohannya itu. Kita biarkan, mungkin orang itu tidak mau disembuhkan kok, tidak mau ya biarkan dia masih misalnya ngengkel dengan pendapatnya merasa benar padahal salah. Ya kalau ngadepi orang itu biarkan saja. Kita jelaskan ya malah tambah masalah. Itu sesuai firman-Nya Allah. Nah, tadi firman-Nya Allah, fa'rid amman tawalla an dzikrana tsumma yurid ilal hayatid dunya. Fa'rid berpalinglah kamu Muhammad ini. Amman tawalla dari orang yang berpaling an dzikrina dari mengingat kita Allah. Orang yang tidak mau mengingat Allah itu palingkan saja, cuekin saja. Walam yurid illal hayatud, sebab yang diharapkan itu hanya kehidupan di dunia saja. Maka ketika ketemu masalah orang-orang seperti itu, orientasinya itu dia cuma pengen kaya, pengen hidup enak. Tidak ada niatan untuk menata dia, ibadah dia, menjaga kedekatannya dengan Allah tidak ada. Ya tinggalkan saja orang-orang itu. Karena itu akan bikin kita capek. Tidak ada faedahnya. Karena orientasi hidupnya hanya kemewahan, kenikmatan dunia. Nah, sementara iri dengki hasud dengan segala sesuatu yang dilakukan itu bisa menghidupkan api neraka. Orang yang hasud iri dengki itu loh. Ini dalam menghidupkan api neraka di dalam tanaman amal-amal kita. Ini sesuai hadisnya Rasulullah, al hasadu yaqulul hasanat kama ta'kulun naral khatabah. Jadi sifat iri dengki ini loh, itu akan memakan amal kebaikan kita. Sebagaimana api membakar kayu bakar, memakan kayu bakar. Ya, kalau kita iri dengki sama orang terus, ya ini ya repot kak.
kebaikan kita akan hilang semua, lama-lama dilalap oleh kebencian dan iri dengki itu. Nah, maka yes, inilah perlunya kita belajar ilmu-ilmu babakan hati, penyakit-penyakit hati, belajar tasawuf seperti ini. Ya, kalau kita belajarnya di akal saja, yes pokoknya menurut akal semua itu, ajaannya ya pasti kemewahan, kenikmatan, kewah itu aja. Ya, kalau dengan hati ya itu kita biar bagaimana kedekatan kita dengan Allah itu selalu terjaga. Wasani yang kedua ayakuna illatuhu minal hamaqati wa wa'idun la yuqbalul ilaj kama qala Isa alaihi salam inni ma ajastu min ihya'il mauta wa qad ajastu anil mu'alajatil amhaq wa dzalika rajulun yastagilu bitulabil ilmi zamanan qalilan wa ya'ta'alama syai'an minal ilmil aqli wa syar'i fayas'alu wa ya'taradu min hamakihi alal alimil kabir alladhi madha umruhu fil ulumil aqliyah wa syar'iyah wa dal amhaku la ya'lamu wa yadunnu annama uskila alaihi wa aidan muskilun alal alimil kabir fa idlam ya'lam hadal qadru yakunu su'aluhu minal hamakati fayam bagi ayastagula bi jawabihi. Ini jadi yang kedua, nah ini yang perlu adalah penyakit dungu. Dungu itu penyakit. Orangnya cerdas tapi itu dungu. Bukan bodoh orang dungu itu. Orang dungu yaitu seorang lelaki yang mencari ilmu. Dia itu mencari belajarnya cuma sebentar, ngajinya cuma sebentar. Terus yang dipelajari itu hanya ilmu-ilmu sifatnya akal, rasional, ilmu-ilmu syariat. Lalu dengan sebab kedunguannya itu ia bertanya kepada seorang alim, mendebat kepada seorang alim yang agung, yang menghabiskan umurnya dalam waktu yang lama untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Ini yang terjadi sekarang. Orang belajar di medsos berani mengkritik ulama-ulama yang sepanjang hidupnya belajar ilmu agama. Ini kan fenomena akhir zaman kan seperti itu. Ya, makanya kita ngeladeni orang-orang yang belajar tidak jelas itu. Misalnya nyantri cuma setahun 2 tahun kok mendebat seorang ulama yang memang sepanjang hidupnya dihabiskan untuk keilmuan. Itu kan ya tidak masuk akal. Nah, orang-orang dungu itu tidak tahu dan menyangka bahwa permasalahan yang kemuskilan yang dihadapi dia itu loh, yang bagi dia itu sama dengan kemuskilan. Lah sifatnya misalnya kiai musola kok mau mendebat kiai pondok pesantren yang tiap hari bergelut itu, mengkritik ya, kan tidak logis itu. Itu kan orang-orang yang tidak mampu melihat kekurangannya. Karena menganggap semua orang itu masalahnya sesuai yang seperti yang dia pikirkan. Tidak boleh seperti itu. Karena dia tidak sadar dengan tingkat kemampuannya. Ya, dan pertanyaan pendebatan mendebat orang-orang itu seperti malah nambah kedunguannya dia, memperlihatkan kedunguan dia lah. Ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu ya, itu merepotkan diri saja, tidak usah dijawab, dicuekin saja, itu solusinya. Orang tidak pernah ngaji, tidak pernah ke masjid ya tiap Jumat saja misalnya, Jumatan atau itu kok berani menyalahkan para ulama. Lah itu repot itu. Wasalis ayakuna mustarsidan wa kullu ma la yafhamu min kalamil akabir yahmalu ala kusuri fahmihi wa kana su'aluhu lil istifadihi lakin yakunu balidal lam yutrikul haqaiq fala yambagil istighol bi jawabi aidon kama qala Rasulullah sallam nahnu mu'asyirul anbiya umirna antu nukalliman nasa ala qadri ukulihim. Nah ini. Jadi yang ketiga, apabila itu loh, seorang bertanya ada orang yang bertanya atau meminta petunjuk, dan setiap
apa misalnya setiap ada ucapan orang yang alim yang tidak bisa paham ya, ini gini-gini. Ada kita mendengar fatwa atau kalimah orang-orang alim, orang-orang besar itu. Nah, kemudian dia bertanya kepada kita. Ya kita kan tidak berhak menafsiri pendapatnya ulama-ulama besar itu. Nah, ada orang misalnya seperti itu, minta petunjuk ini bagaimana penjelasannya. Karena apa? Mungkin kita paham dengan yang disampaikan ulama itu. Tapi kan orang ini kadar kemampuannya kan tidak mampu. Ya, ini bagaimana ini? Ya, kalau tidak bisa itu karena sempitnya kepemahaman orang yang bertanya. Ya, itu karena kan tidak ada faedahnya bagi dia. Karena pengennya itu mengomentari saja misalnya. Ya karena mungkin dia itu bodoh atau ya kita ya nggak usah dijelaskan yang macam-macam. Kalau kita memberi penjelasan dia pun tidak akan sampai, tidak akan mampu menangkap itu. Ya tidak semua permasalahan itu mampu kita jelaskan. Karena kadar orang yang menerima penjelasan itu beda-beda. Orang-orang bodoh itu misalnya bertanya terus ngomentari itu kita ya tidak usah teruskan pembahasan yang detail-detail. Karena itu merepotkan saja. Ini sesuai hadisnya Rasulullah. Nahnu mu'asyiral anbiya. Mana tadi? Nahnu mu'asyiral anbiya'i umrina an nukalliman nas ala qadri ukulihim. Kita itu ada golongan para nabi. Kita diperintah untuk berbicara kepada manusia itu dengan kadar kemampuan akal manusia itu menerimanya. Jadi tidak perlu dijelaskan yang misalnya hakikat yang jelemit. Dia tidak tahu kok, paling cuma kagum saja, cuma malah bingung. Nah, makanya kita berbicara dengan bahasa kemampuan orang itu menangkap. Nah, misalnya ada gini-gini, hakikatnya ini alif itu bagaimana? Ini apa? Ini bismillah itu kita jelaskan jelimet, orang kan tidak mampu, akalnya belum sampai. Ya kita jelaskan simpel gitu aja. Nggak usah sampai detail karena orang itu kemampuannya belum sampai. Kita jelaskan ya kayak misalnya kayak mendengarkan radio rusak. Oh dia akalnya tidak, orang apa kita jelaskan masalah rumus fisika saja misalnya, algoritma atau tidak paham dia. Oh ini media ya, pokoknya apa medsos ya ini itu aja, simpel itu aja, tidak perlu kita jelaskan rumus-rumus algoritma atau fisika kuantum yang ruwet gitu, atau matematika fraktal misalnya, tidak mampu otaknya, karena memang dia tidak belajar ke arah situ, simpel saja itu. Wa amal maridul ladzi la yuqbalul ilaj fa huwa ayyakuna mustarsidan akilan fahman la yakunu maglubal hasad wal ghadab wa hubbus syahawat wal jah wal mal wa yakunu talabat tariqil mustaqim walam yakun su'aluhu wa i'tiradu an hasadi wa ta'annat wa imtihan wa hadha yuqbalul ilaj fa yajuju ayyastaghila bi jawabin su'alihi bal yajibu alaika ijabatahu. Nah, ini sedangkan penyakitnya orang-orang bodoh itu loh, nah itu yang harus kita tinggalkan. Sebab apa? Kita memberi nasihat mengingatkan apa orang-orang ini itu terdapat bahaya yang besar. Kita ketika menjelaskan di luar batas kemampuannya itu akan menimbulkan bahaya. Atau kita menjelaskan kok belum paham, nah itu juga bahaya. Nah, sebab setiap orang bodoh menerima diobati, orang yang pengen diobati ini loh misalnya, orang-orang bodoh yang siap diobati yaitu seseorang yang bertanya untuk mencari petunjuk dan memiliki akal yang mampu untuk memahami, ya kecuali orang-orang ini mampu memahami. Yang hatinya tidak terkalahkan dengan sifat, hatinya tidak dipenuhi sifat iri, dengki, marah, hawa nafsu, sudah bisa mengendalikan itu. Dan dia memang benar mencari jalan kebaikan. Lah orang inilah yang siap diobati. Itu karena dia mencari jalan yang lurus, jalan mustaqim. Dan pertanyaannya bukan karena dengki atau mempersulit atau mencoba-coba, tapi memang dia minta pengen solusi. Maka boleh bagi kita untuk memberi pertanyaan, bahkan hukumnya wajib menjelaskan kepada orang-orang yang memang
sedang butuh seperti ini. Tapi kalau yang pertama itu hanya untuk pembenaran dirinya, hanya itu malah tidak usah kita, karena itu menghabiskan umur kita menjelaskan suatu hal yang tidak dipahami orang lain. Wasani wallahu alam bisawab. Jadi ini baru 1 ya dari 8 ini. Nah, sudah kita lanjutkan besok malam, semoga bermanfaat. Jadi apabila ada kekurangan atau kesalahan, itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.